Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai analisis laporan keuangan pada mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Ahmadi Usman SE, MAPP, I dan E. Sebelum memasuki materi, perkenalkan nama saya Tahira dengan NIM 45220097 dari kelas 2D D4 Administrasi Bisnis, jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Ujung Pandang. Adapun submateri yang akan saya bahas yaitu yang pertama analisis laporan keuangan, yang kedua analisis bisnis, yang ketiga framework analisis laporan keuangan, yang keempat analisis industri, yang kelima jenis-jenis analisis, dan yang keenam jenis analisis rasio. Submateri yang pertama, analisis laporan keuangan. Definisi analisis laporan keuangan adalah menguraikan pos-pos laporan keuangan yang melibatkan neraca dan laba rugi, di mana untuk mendapatkan informasi kondisi keuangan suatu perusahaan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat. Adapun tujuan dari analisis laporan keuangan yaitu yang pertama, mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Yang kedua, mengetahui kekuatan yang dimiliki. Yang ketiga, mengetahui kelemahan-kelemahan perusahaan. Metode analisis yang digunakan. Menurut Kazmir, terdapat dua macam metode analisis laporan keuangan yang biasa dipakai, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, analisis vertikal atau statis. Merupakan analisis yang dilakukan terhadap hanya satu periode laporan keuangan saja. Informasi yang diperoleh hanya untuk satu periode saja dan tidak diketahui perkembangan perusahaan dari periode ke periode. Yang kedua, analisis horizontal atau dinamis. Merupakan analisis yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode. Dari hasil analisis ini akan terlihat perkembangan perusahaan dari periode yang satu ke periode yang lain. Selanjutnya, submateri yang kedua yaitu analisis bisnis. Definisi analisis bisnis adalah seperangkat tugas dan teknik yang digunakan untuk bekerja sebagai penghubung antara pemangku kepentingan untuk memahami struktur, kebijakan, dan operasi dari suatu organisasi dan merekomendasikan solusi yang memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuannya. Adapun komponen dalam analisis bisnis, yang pertama, lingkungan bisnis dan strategi, yang kedua akuntansi, yang ketiga keuangan, yang keempat prospektif, yang kelima penilaian. Dan jenis analisis bisnis diantaranya yaitu analisis operasional inti bisnis, analisis strategi bisnis, analisis efisiensi bisnis, analisis performa kompetitor, dan analisis keuangan bisnis. Manfaat dari analisis bisnis yaitu menekan anggaran, pengambilan keputusan, mengukur pencapaian, pemahaman setiap situasi, dan yang terakhir yaitu efisiensi. Submateri yang ketiga yaitu framework analisis laporan keuangan. Framework atau kerangka analisis laporan keuangan adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan proses di mana analisis menilai laporan keuangan, informasi tambahan, dan sumber informasi lainnya. Framework atau kerangka analisis laporan keuangan yaitu yang pertama, analisis kebutuhan pendanaan perusahaan, yaitu sumber yang menggunakan pernyataan laporan arus kas atau anggaran kas. Yang kedua, analisis kondisi keuangan dan probabilitas perusahaan, yaitu kesehatan dari suatu perusahaan. Yang ketiga, analisis resiko bisnis perusahaan. Resiko bisnis yang terkait adalah resiko yang melekat dalam operasional perusahaan. Yang keempat, menentukan kebutuhan pendanaan perusahaan. Yang kelima, negosiasi dengan para penyedia modal. Submateri yang keempat yaitu analisis industri. Analisis industri merupakan salah satu bagian dalam analisis fundamental.
Analisis industri biasanya dilakukan setelah kita melakukan analisis ekonomi. Dalam analisis industri, investor mencoba membandingkan kinerja dari berbagai industri untuk mengetahui jenis industri apa saja yang memberikan prospek paling menjanjikan ataupun sebaliknya. Klasifikasi industri. Sistem klasifikasi industri yang telah dikenal dan digunakan secara luas adalah sistem Standard Industrial Classification atau SIC yang didasarkan pada data sensus dan pengklasifikasian perusahaan berdasarkan produk dasar yang dihasilkan. Standar yang dipakai untuk mengelompokkan industri bagi perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI adalah Jakarta Stock Exchange Sectoral Industry Classification atau JASICA. Klasifikasi JASICA ini terdiri dari 9 divisi dan masing-masing divisi tersebut dibagi lagi menjadi kelompok industri utama dan diberi kode 2 digit. Industri yang pertama yaitu pertanian, yang kedua pertambangan, yang ketiga industri dasar dan kimia, yang keempat aneka industri, yang kelima industri barang konsumsi, yang keenam konstruksi, properti dan real estate, yang ketujuh infrastruktur, utilitas dan transportasi, yang kedelapan keuangan, dan yang kesembilan itu perdagangan dan jasa. Teknik yang dapat digunakan untuk mengestimasikan tingkat penjualan suatu industri. Yang pertama yaitu daur hidup industri dibagi menjadi 5, yaitu permulaan, pertumbuhan, mature, stabil, dan penurunan. Metode yang kedua yaitu analisis input-output. Analisis input-output adalah suatu cara alternatif untuk mengetahui gambaran prospek penjualan suatu industri di masa yang akan datang dengan cara mengidentifikasi pemasok atau supplier dan konsumen dari suatu industri. Yang ketiga yaitu hubungan antara industri dengan ekonomi secara keseluruhan. Teknik analisis ini membandingkan tingkat penjualan industri dengan kondisi perekonomian secara keseluruhan yang berhubungan dengan barang dan jasa yang diproduksi oleh industri tersebut. Materi yang kelima yaitu jenis analisis laporan keuangan. Yang pertama, metode analisis horizontal. Analisis horizontal merupakan perbandingan data keuangan tahun terakhir atau tahun berjalan dengan data keuangan di tahun-tahun sebelumnya. Jenis analisis ini disebut juga dengan analisis tren dan sering dinyatakan dalam istilah moneter atau mata uang dan persentase. Yang kedua, metode analisis vertikal. Analisis vertikal adalah analisis yang dilakukan dengan cara membandingkan hubungan setiap komponen yang ada dengan semua akun di dalam laporan keuangan tunggal. Yang ketiga, metode common size. Metode common size adalah metode analisis yang menjadikan laporan keuangan dalam bentuk presentase, di mana presentasi yang dibuat biasanya berkaitan dengan sesuatu yang dianggap penting dan berjumlah besar, misalnya aset pada neraca atau penjualan pada laporan laba rugi. Yang keempat, metode DuPont. DuPont analisis merujuk pada suatu kerangka kerja yang digunakan dalam menganalisis kinerja fundamental perusahaan. Dinamakan demikian karena kerangka kerja tersebut diinisiasi oleh DuPont Corporation pada tahun 1920, khususnya terkait pada proses analisis keuangan yang diperoleh perusahaan. Yang kelima, metode analisis rasio. Analisis rasio adalah suatu metode analisis untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut. Submateri yang terakhir yaitu jenis-jenis rasio. Yang pertama, rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah teknik perhitungan untuk menganalisa kapasitas perusahaan untuk melunasi hutang jangka pendeknya. Semakin banyak hutang menunjukkan ciri perusahaan yang tidak sehat. Bahkan, besarnya hutang dapat menimbulkan kebangkrutan. Rumus,
rasio lancar, aktiva per utang lancar, cash ratio, kas ditambah efek per utang lancar, quick ratio, kas ditambah efek ditambah piutang per utang lancar, dan working capital to total assets rasio, aktiva lancar dikurang utang lancar per total aktiva. Yang kedua, rasio aktivitas. Setiap perusahaan tentunya memiliki aktiva yang dapat digunakan dalam proses produksi. Oleh sebab itu, adanya analisis aktivitas untuk menganalisa kemampuan perusahaan dalam mengoptimalkan aktiva yang dimilikinya guna menghasilkan laba. Dengan demikian, dapat mengetahui efektivitas aktiva yang digunakan. Rumus: total debt to equity ratio, total utang per modal sendiri, total debt to total capital asset, total utang per total aktiva, long term debt to equity ratio, utang jangka panjang per modal sendiri. Yang ketiga, rasio solvabilitas. Metode untuk menganalisa kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang jangka panjang dan jangka pendek. Kemampuan tersebut sangat penting sebagai bahan pertimbangan para investor untuk menanamkan modalnya. Rumus: total asset turnover, penjualan neto per total aktiva, receivable turnover, penjualan kredit per piutang rata-rata, average collection period, piutang rata-rata dikali 360 per penjualan kredit, inventory turnover, harga pokok penjualan per inventory rata-rata, average days inventory, inventory rata-rata dikali 360 per harga pokok penjualan, working capital turnover, penjualan neto per aktiva lancar dikurang utang lancar. Yang keempat, rasio solvabilitas, yaitu suatu metode untuk menganalisa perusahaan seberapa besar kapasitas perusahaan tersebut menghasilkan laba dari aktivitas bisnisnya. Rumus: gross profit margin, penjualan neto dikurang gross profit margin, penjualan neto dikurang HPP per penjualan neto. Operating income ratio, penjualan neto dikurang HPP dikurang biaya administrasi atau penjualan atau umum per penjualan neto. Operating ratio, HPP ditambah biaya administrasi atau penjualan atau umum per penjualan neto. Demikian pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga materi yang tadi saya paparkan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.